Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunan. Bersama saya Muhammad Yan Rinaldi. Saat ini telah bersama saya Pak Ridwan, Ya, Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ya, Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan tariah UIN. dan keguruan. Oh, Tarbiyah dan Keguruan UIN STS STS Jambi. Jambi. Nah, Pak Ridwan ini Tribunan fokus untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus ya Pak ya? Ya, salah satunya. Salah satunya. Nah, kita ngobrol ringan dulu nih, Pak. Sekarang ini kan Bapak Ketua Prodi PIAUD ya, Pak ya. Iya, betul. Selain Ketua Prodi PIAUD, aktivitas sekarang apa aja nih, Pak? Ya, di samping memang tugas tridharma kita ya selaku dosen, pengabdian, pendidikan dan penelitian, kita juga menulis buku. Kemudian juga sesuai dengan profesi saya sebagai psikolog juga, saya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan konseling untuk orang umum, termasuk juga penggunaan hipnotis gitu, untuk Hipnoterapi ya. ya hipnoterapi untuk pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami gangguan emosional lah, katakan seperti itu. Berarti itu Bapak buka praktek di luar ini. Usahanya Bapak Ada sendiri. beberapa biro yang sempat berkolaborasi dengan saya, yaitu BP Consulting yang dari Jakarta dan beberapa juga yang dari Jakarta termasuk PNPM dan dari Padang ada biro AK. Nah, itu saya yang bekerja sama di sana. Kalau untuk buka praktek secara mandiri, karena kita kerja dari pagi sampai sore di kampus, sehingga akhirnya tidak memungkinkan. Paling melalui janji-janji saja, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu untuk konsul membahas tentang permasalahan yang mereka dapati gitu ya, klien-klien yang dapati gitu. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini bagian dari itu ya, Pak ya? Ya, kalau gangguan-gangguan itu kan bukan hanya terjadi pada remaja atau dewasa, tetapi juga terjadi pada anak. Nah, kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus. Pertama kali saya membidangi atau memprofesi tentang anak berkebutuhan khusus ini, itu pada tahun 2001 tepatnya. Yang itu kita bawa ke Jambi, kita membuka sebuah layanan terapi yang bernama Yayasan Bunga Bangsa. Yayasan Bunga Bangsa ya, yang berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu autis, baik itu ADHD, Down syndrome dan sebagainya. Nah, itulah pertama kali kita untuk mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Pak. Sebenarnya anak kebutuhan khusus itu gimana sih, Pak, sebenarnya? Ya, karena dikatakan dia anak berkebutuhan khusus, tentu dia memiliki perbedaan dengan anak-anak normal lainnya. Perbedaan-perbedaan ini tampak secara psikologis, fisik, maupun juga secara emosional, termasuk gangguan-gangguan perkembangan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sehingga akhirnya mereka menjadi tertinggal atau menjadi bermasalah ketika mereka harus beradaptasi atau bersosialisasi dengan peer group atau teman sebaya atau bermain dengan di lingkungan yang ada gitu. Ini ada berapa bagian, Pak? Atau ada berapa dalam bentuk segmen lah kalau kita di bisnis itu ya? Ada berapa bagian untuk anak kebutuhan khusus ini? Ya, kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus, tentu yang kita pahami selama ini adalah anak yang mengalami kecacatan secara fisik. Ya, kalau kita lihat itu kayak di SLB ya, ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Nah, itu yang berkaitan dengan ketunaan. Nah, itu adalah bagian anak berkebutuhan khusus. Nah, ternyata di dalam sebuah perkembangan ilmu bahwa ada anak-anak yang juga secara fisik dia tidak cacat, tetapi dia mengalami hambatan berkomunikasi dengan orang lain, dia asik menstimulasi dirinya sendiri, dia tertawa sendiri, dia memukul-mukul kepala. Nah, itulah muncul-muncul ada istilah-istilah baru yang kemudian kita sebut sebagai anak autism, anak autis. Kemudian juga anak yang sangat hiper ya, sangat lasa atau katakanlah aktif sekali, maka muncullah istilah-istilah yang disebut dengan anak ADHD ya, anak attention deficit hyperactive disorder. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria, ada 9 kurang lebih kriteria, kemudian itu yang mengalami hambatan-hambatan ya, katakanlah kekurangan. Tetapi juga masuk dalam kriteria anak berkebutuhan khusus ini, dalam tanda kutip anak-anak yang memiliki keterbakatan khusus, anak gifted, misal katakanlah intelektualnya begitu tinggi, ya artinya mereka akan bermasalah ketika mereka harus bergabung dengan anak normal lain. Mereka mengganggu, katanya pinter, tapi kok prestasinya hancur-hancuran gitu ya. Ternyata karena mereka itu tadi ya, memiliki kapasitas intelektual yang begitu tinggi, dan termasuk gifted ini adalah anak-anak yang memiliki potensi-potensi dasar yang katakanlah bakat ataupun minat tersendiri.
Yang kayak anak yang jago mewarnai, jago menggambar, jago olahraga, seni. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita akomodir itu ya. Maka dibutuhkan yang namanya pelayanan khusus. Nah, yang dianggap mereka berkebutuhan khusus kan? Nah, Pak, kalau anak indigo itu masuk kategori berkebutuhan khusus nggak itu? Anak indigo tidak disebutkan di dalam kata teori ya, maupun juga dalam undang-undang, karena itu anak indigo itu anak-anak yang dalam tanda kutip ya, tanda kutip dia memiliki keistimewaan dalam hal bagaimana membaca situasi. Kadang-kadang hal-hal yang belum diketahui sebelumnya, tapi dia sudah mengetahui. Nah, ini kan kadang-kadang anak-anak nih Pak, ada anak kecil itu orang tuanya bilang. Tapi ntar dulu Mas. Jadi intinya begini, kalau kita hanya mengkooptasi pada berkebutuhan khusus, semua orang akan berkebutuhan khusus. Iya kan? Nah, kayak kita saja, kita misalnya mata minus, itu udah berkebutuhan khusus otomatis. Kalau hanya berpedoman pada berkebutuhan khusus. Tetapi aspek-aspeknya yang perlu kita harus pahami adalah aspek-aspek yang bermasalah dengan psikologisnya, faalnya, ataupun motoriknya. Nah, itu jadi pembatasan-pembatasannya. Nah, ini nih Pak, anak-anak itu kadang kan orang tuanya bilang, anak aku nih kayaknya diganggu jin lah, diganggu setan. Dia bicara sendiri gitu kan. Iya. Dia seperti main sendiri. Betul. Nah, bisa jadi nggak sebenarnya mereka tuh tidak diganggu jin, tapi sebenarnya mereka punya anak dengan kebutuhan khusus itu, jadi mereka punya imajinasi sendiri gitu. Betul. Jadi begini, sebelum istilah yang katakanlah dalam tanda kutip itu dimunculkan untuk gangguan yang tadi disebutkan, maka yang ada dalam benak orang sebelumnya adalah anak ini boleh dikatakan anak gila gitu ya. Istilah-istilah psikologi itu kayak katakanlah schizophrenia. Ya, schizophrenia. Kemudian kalau kita bicara sama orang awam, orang katakanlah dalam tanda kutip dukun mungkin ya. Ini akan menjawab bahwa anak ini ada kena guna-guna, ada yang ngikutin. Kemudian di rumahnya ada dekat kuburan, ada pohon. Nah, tentu saja ilmu-ilmu model kayak itu kan di luar nalar kita ya, artinya kita sulit untuk membuktikan. Maka pada tahun 1943 istilah-istilah yang awalnya disebut schizophrenia secara ilmuwan kemudian muncul istilahnya autis. Nah, autis itu dari bahasa Latin yang artinya auto, hidup dalam dunianya sendiri. Jadi kalau dikatakan tadi suka melamun, suka tertawa sendiri, nah itulah gejala-gejala daripada anak autis. Nah, autis ini bagian dari anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi tadi benar kalau anak kita, kalau anak kalian itu nanti dia ngomong sendiri ya Pak ya, ketawa sendiri, jangan langsung diponis bahwa itu diganggu jin atau gila gitu ya. Gila itu nggak ada konsep untuk anak-anak. Nggak ada konsep untuk anak-anak. Harusnya memang konsultasi dulu sama ahlinya, termasuk ke Pak Ridwan. Insya Allah ya. Nah, kita langsung masuk ke penanganan nih Pak. Seandainya nih ada tribuner yang nonton di rumah, anaknya memang ada kebutuhan khusus seperti Bapak bilang tadi, dia terlalu hiperaktif atau dia berbicara sendiri, dia punya dunia sendiri, apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, orang tua harus memahami bahwa anaknya beda dengan yang lain, itu dulu. Anaknya beda, kadang-kadang masih begini ya, masih ada pemahaman di masyarakat ya, misalnya anaknya belum bisa bicara, ya udahlah nanti bisa sendiri. Oh, jadi belum bisa bicara, lambat bicara itu termasuk gangguan itu. Speak delay misalnya, benar. Salah satunya. Kemudian kalau anaknya nggak mau bergabung berhubungan dengan teman-teman sebaya, tidak mau main, itu patut kita curigai kalau anak ini beda dengan yang lain, apapun itu, baik secara fisik, maupun psikologis, maupun secara sosialnya. Nah, ini juga harus dipahami. Kadang-kadang orang tua kan lengah dengan kayak gitu. Udahlah nanti tumbuh dengan sendirinya ya. Padahal itu potensi untuk akan mengganggu si anak itu ke depannya. Maka muncul nanti istilahnya yang dikatakan tadi, bisa jadi hiperaktif, bisa autis, bisa apapun gitu. Nah, ini yang penting dulu yang di mindset oleh orang tua, kalau anak saya beda berarti saya patut curiga. Kemudian apa yang dilakukan? Bukan hanya dengan curiga saja ya. Nah, mereka harus mengkonsultasikan gitu ya. Kadang-kadang mereka bisa ke psikolog, bisa ke dokter, atau mungkin bisa mencari informasi sendiri. Nah, saya punya pengalaman begini. Ketika anak-anak itu dianya dalam tanda kutip beda dengan yang lain, anak-anak orang tua justru larinya kemana? Larinya ke dukun, larinya kemana-mana. Akhir anaknya dimandi, diapain, disiram kembang dan segala macam. Padahal kalau kita bicara gangguan-gangguan ini, ada sistem saraf yang itu yang tidak normal ya jalannya. Nah, ini yang harus diluruskan. Maka
nantinya mereka bisa melakukan pengobatan ke dokter dan juga melalui terapi-terapi atau treatment perilaku yang mereka bisa lakukan oleh orang tua di rumah untuk membentuk pola asuh yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini tentu akan beda dengan yang lain gitu. Oh, seperti itu. Jadi saya mau curhat sedikit nih, Pak. Ya. Jadi saya punya anak itu umur 3 tahun tuh belum mau ngomong. Belum mau ngomong. Tiba-tiba dia dapat kawan di sekitar umur 4 tahun, setahun yang lalu. Ini kawan ini ngomong terus. Ngomong terus dan dia jadi bisa ngomong. Itu salah satu terapi yang mungkin diterapkan atau itu sebenarnya kebutuhan aja? Iya, jadi kalau belum bisa ngomong, tanda kutip ya, belum bisa ngomong tuh nggak keluar suara, atau dia nggak mau ngomong pas dengan kita gitu. Nah kadang-kadang begini yang terjadi, anak itu begitu aktifnya di luar, dia main dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya, biasa seperti anak, tapi begitu di rumah ya kayak kucing dalam karung ya, karena ada ketakutan bisa jadi. Nih kalau kita flashback, kalau pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada anak, kalau gangguan dia emosional, itu sebenarnya kita harus introspeksi diri. Bisa jadi dari orang tua. Dia takut ngomong dengan kita, takut berbicara lebih banyak dengan kita ya. Akhirnya ketakutan-takutan itulah yang akhirnya membentuk dia seperti kayak anak yang pendiam. Anak yang nggak mau ngomong. Nah, mungkin kita ngerasain juga lah dulu ya. Kalau ngobrol dengan orang tua tuh santai model kayak gini, walau-walau susah gitu. Kalau dengan teman, cepat ya. Nah, itu yang terjadi. Bisa jadi ya, itu salah satu faktor. Nah, faktor yang lain, kalau memang diperkirakan memang anak ini belum bisa bicara sama sekali, yang harus kita perhatikan dulu motorik mulut. Apakah mungkin bisa jadi lidah pendek atau mungkin dia belum bisa niup, karena suara yang dimunculkan itu melalui motorik mulut semua. Kayak meniup, melembung pakai pipet itu di air, kemudian menaikkan lidah ke langit-langit. Nah, itu kan semuanya munculkan ekses suara ya yang dikeluarkan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tenggorokan bagaimana diperiksa semua itu. Nanti baru diketahui, oh ternyata anak ini apakah dia mengalami tadi katakanlah keterlambatan bicara atau sebenarnya dia justru mengalami gangguan emosional. Gitu. Emosional, konflik yang mungkin yang tidak pernah terselesaikan dan dia nggak berani ngomong apapun gitu. Kadang-kadang kan anak itu kenapa dia nggak mau banyak ngomong? Kalau ngomong kan salah terus. Kalau ngomong jujur apalagi ya, lebih baik nggak jujur ya. Tadi nggak masuk sekolah, tadi berkelahi. Padahal kan jujur tuh bagus ya supaya dia terbuka dan kita lebih enak kan, kita lebih tahu kondisi anak. Tapi kadang-kadang jujur jadi masalah, lebih baik bohong kan. Nah ini juga, maka kelihatan kok anak saya pendiam, anaknya saya ini, padahal belum tentu ya. Nah ini Pak, itu fenomena di masyarakat khususnya di sosmed kan ada yang anak itu yang wajahnya sama semua tuh, ya kan kadang-kadang jadi mewek. Itu masuk dalam kategori berkebutuhan khusus ya? Iya. Kalau kita mau lihat anak-anak seperti itu istilahnya dulu sering disebut mongoloid ya. Mongoloid itu dari istilah ya katakanlah bangsa Mongol ya. Tapi tentu istilah ini menjadi karena orang Mongol itu mirip-mirip ya. Jadi membuat masalah juga karena masa sih orang Mongol dianggap bermasalah jadi karena mongoloid tadi ya. Ingat maka muncul istilahnya kemudian Down syndrome atau yang disebut dengan kembar sedunia. Ini lehernya pendek atau ya giginya nggak rata gitu dan segala macam. Itu modelnya sama persis semuanya. Nah mau anak siapapun mirip dia. Nah itu biasanya mereka ini secara fisik dikenal sebagai Down syndrome, tetapi secara intelektual mereka rata-rata memiliki kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Nah inilah yang akhirnya menghambat mereka untuk bisa normal secara kognitif, pengetahuan, ilmu ya, dengan akademik dengan teman-teman sebayanya. Maka mereka juga butuh terapi gitu. Oh gitu ya, semua butuh terapi ya? Iya. Tadi kita sudah bicara tentang anak berkebutuhan khusus dari segi penanganan orang tua, Pak. Kita bicara lagi tentang pendidikan. Seandainya ada Tribuner yang nonton ini punya anak berkebutuhan khusus, pendidikan bagaimana sih yang seharusnya diterapkan orang tua untuk anak itu tetap bisa berkembang normal? Pendidikan ini kan banyak macamnya ya. Ada yang memang diperuntukkan kepada anak yang gangguan-gangguan tertentu di dalam satu kelas, dikelompokkan mereka yang sama gangguannya. Dan sekarang kalau kita lihat itu adalah istilah yang mereka gunakan, mereka pakai untuk menempatkan anak yang sama itu di satu kelas, itu kayaknya di SLB. Ya, di SLB. Kemudian tentu
menjadi pertanyaan kita ya, bahwa setiap anak, bukan kita, orang-orang manapun lah kan menjadi bertanya, apakah anak ini nggak punya kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah umum? Maka ada istilah kemudian yang muncul, bagaimana yang disebut dengan pendidikan inklusi. Inklusi itu menyamakan lah gitu ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara anak yang dalam tanda kutip abnormalitas ya, atau anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Mereka punya kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan. Maka adalah sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah madrasah yang memberi label inklusi di belakangnya. Jadi misalnya SMA sekian inklusi, atau SD sekian inklusi, atau RA sekian inklusi, madrasah ibtidaiyah sekian inklusi ya. Sekian itu maksudnya bisa angka, bisa nama ini ya, nama sekolahnya ya. Nah, begitu mereka sudah menyebutkan diri sebagai inklusi, maka mereka berwajib hukumnya untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kita sudah diskusikan tadi, untuk bisa ditempatkan di dalam kelas-kelas normal. Jadi misalnya ada 20 dalam satu kelas, 1 atau 2 anak-anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke sana. Nah, ini penting bagi orang tua untuk mengetahui bahwa anak ini maunya dimasukin kemana gitu kan, pendidikannya seperti apa. Nah, kemudian itu kan kita bicara pendidikan formalnya. Kalau pendidikan non formal tentu orang tua harus dengan dalam tanda kutip juga punya usaha lebih untuk bisa menangani anaknya sendiri. Karena anak-anak ini kan waktu lebih banyak dengan orang tua. Saya punya pengalaman orang tua yang diterapi gitu ya. Mereka yang kerja di bank, kerja udah punya karir dan segala macam, akhirnya mereka meninggalkan itu karena mereka tahu bahwa anak ini harus didampingi. Kalau enggak, perkembangannya itu akan terlalu ketertinggal. Jadi kalau pada anak-anak terutama misalnya mental retarded, itu kan tingkat inteligensinya terlalu ke bawah tuh. Nah, kalau seandainya mereka tidak dikatakanlah berikan pendidikan yang layak di luar maupun juga di rumah, maka selamanya mereka tidak pernah sama dengan yang anak-anak usianya. Apa yang kita sebut bahwasanya usia kronologis, usia sebenarnya, misalnya dia usia 5 tahun, tetapi mental age-nya bisa saja seperti mental usia 2 tahun. Nah, itu yang harus kita kejar. Ya, orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak, kemandiriannya, akademiknya, semuanya mereka harus diajarkan juga oleh orang tua. Nah, itu pendidikan di rumah ya. Kalau pendidikan di sekolah, ya nanti pilihan-pilihannya ya, orang tua bisa ke, katakanlah bisa ke SCB, bisa ke pendidikan inklusi tadi, dan orang tua bisa berkonsultasi atau katakanlah berkomunikasi ya dengan para guru, apa sih yang dilakukan di sekolah, apa sih yang dilakukan di pusat-pusat terapi misalnya, nanti mereka terapkan lagi, diulang lagi di rumah. Karena anak kayak ini nggak seperti anak normal, mendengar dia sudah tahu langsung besok, melihat dia sudah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Tetapi kalau anak ini semuanya harus diberitahu, step by stepnya harus diberitahu. Nah, jadi mau tidak mau ya memang harus diberikan setiap waktu itu. Ada kemungkinan nggak Pak anak berkebutuhan khusus ini bisa normal di kemudian hari? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip begini, ada yang memang sifatnya apa namanya menetap, ada yang sifatnya tentatif. Ya, kalau mereka gangguan emosional karena misalnya broken home keluarga, itu diselesaikan permasalahan keluarga ya, mereka bisa jadi normal. Tapi ada yang memang kayak yang menetap, kayak nggak bisa ngelihat, tuli apa dan segala macam, itu kan sesuatu yang sudah menetap, itu memang bisa jadi sampai seumur hidupnya. Ya, kalau misal kayak kalau misalnya kayak tuna segala rungu atau buta, itu kan mungkin kita tidak bisa memberi normal ya Pak. Tapi seperti kayak autis misalnya, speak delay atau bilang tadi, atau hiperaktif, itu kan lebih ke bukan ini ya Pak, lebih ke mental ya Pak ya. Nah, yang seperti itu gimana Pak? Apakah ada suatu saat memang dia akan normal seperti anak-anak lainnya? Dia bisa normal, tapi dalam tanda kutip begini, ketika kita sudah kena mah, kita akan bisa normal nantinya berikutnya. Tapi ada pencetus suatu saat kita bisa kembali ke jadi mah. Nah, anak-anak kayak ini, anak autis, dia akan tidak kelihatan ketika dia sudah diberi treatment, terapi, pemahamannya sudah tinggi, ya, sudah pengetahuannya sudah tinggi. Tetapi ada salah satu pemicu, katakanlah ya, banyak teori menyatakan misalnya faktor makanan. Faktor makanan itu bisa memicu anak menjadi lebih aktif, komunikasinya lebih kacau dan segala macamnya. Kemudian faktor-faktor lain, misal mereka dihadapkan dalam situasi frustasi. Ketika mereka frustasi, mereka jadi tantrum, ngamuk dan segala macam. Nah, jadi suatu saat mereka normal dalam tanda kutip, tapi bisa memunculkan perilaku yang ada apa ya, ada pemicunya. Nah,
Jadi kalau ada pemicu, misalnya ternyata dianggap sudah normal, betul, ada pemicu dia bisa kembali, bisa muncul gitu ya, bisa muncul lagi katakanlah perilaku tertentunya. Berarti ini kira-kira bakal sampai dia dewasa, Pak? Betul, bisa sampai dewasa. Ya? Oke. Nah, misalnya kan banyak kekhawatiran orang tua ketika misalnya anaknya ada yang autis atau ada kebutuhan khusus ini. Ada rekomendasi nggak, Pak? Misalnya orang tuanya bisa mengarahkan anaknya nanti setelah dewasa pekerjaannya di bagusnya di bagian ini atau bagian ini, karena kan ada kekhawatiran orang tua itu ketika mereka sudah tidak ada, anaknya bisa survive lagi. betul. Lalu jangan-jangan malah jadi ya kan. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita katakanlah menemukan anak yang dalam tanda kutip didiagnosa sebagai anak autis. Anak autis ini sendiri sebenarnya 20-an% itu ada yang berhasil. Kayak katakanlah ya, menurut kisah gitu ya, Albert Einstein itu juga autis. Ternyata kan juga berhasil juga. Hebat. Tetapi yang perlu kita pahami juga, kita sering lupa bahwa ada sekitar 70-80% itu tingkat intelijensinya di bawah rata-rata. Nah, ketika intelijensi terlalu jauh, nah itu yang harus kita waspadai. Artinya kemungkinan mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak, kemungkinan mereka mendapat katakanlah tempat yang khusus, nanti bisa bekerja, menghasilkan dan segala sesuatu, bisa mandiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, kalau seandainya ya kalau tingkat intelijensinya terlalu jauh, misalnya 20-an ke bawah, atau kita katakan sebagai anak yang debil atau idiot ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan adalah minimal bantu diri. Kadang-kadang mereka banyak bermasalah ke kamar mandi nggak bisa. Makanya kita sering lihat ya, kadang-kadang ada tetangga, mungkin ada orang-orang di kampung gitu tiba-tiba dipasung dari kecilnya. Untung sekarang udah jarang gitu. Itu sekali tuh. Iya, tapi masih ada loh. Masih ada. Nah, sampai kadang-kadang dia kencing di tempat sendiri, di mana dia duduk, di mana dia tidur, dia kencing sendiri. Sampai usia dewasa. Nah, karena apa? Karena itu tidak dibantu bagaimana untuk dia bisa bina diri sendiri dulu. Nah, jadi kita lihat dulu kapasitas intelektual. Kalau kapasitas intelektual masih di bawah rata-rata, minimal dia tamat SMA, masih bisa lah sekolah, atau S1 dengan dorongan motivasi masih bisa dia menyelesaikannya. Nah, yang penting juga ketika kita ingin menyiapkan anak ini nanti bisa mandiri setelah kita tiada gitu. Kita harus pahami apa yang menjadi kesukaan. Setiap anak, apapun kasusnya, apapun permasalahan mereka dengan label kebutuhan khusus, pasti punya minat. Mereka misalnya suka mewarnai, fokuskan saja. Nanti mereka bisa menghasilkan. Ada mereka yang sukanya menjahit nanti fokuskan saja. Nggak usah dilabeli atau bukan dilabeli, tapi dicecali dengan macam-macam ilmu, nggak masuk itu. Baik menurut dia. Iya, pokoknya diajarin semua, sudah tahu anaknya seperti itu ya. Jadi dia harus bisa memahami kapasitas kemampuan si anak itu sendiri. Sehingga akhirnya ketika dia sudah tiada, dia sudah aman ya meninggalkan anaknya dengan kemampuan kemandirian, bukan hanya mandiri bisa mengurus diri sendiri, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu berdasarkan minat dan hobinya tadi. Ada bisa nyanyi juga tuh anak autis, anak apa ya, tapi memang difokuskan saja. Ada yang anak autis yang jago berenang, ikut olimpiade segala macam, tapi begitu komunikasi error ya. Error itu maksudnya begini, artinya kurang tidak nyambung gitu ya. Ya bisa jadi banyak terjadi itu. Wah, ini menarik sekali nih, Pak. Mungkin terakhir nih, pesan Bapak untuk orang tua yang anaknya ada berkebutuhan khususnya yang autis tadi, atau apa tadi tuh yang wajahnya sama semua mongol ini. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya yang pertama kita harus menyadari bahwa ketika kita menemukan anak-anak seperti ini, dia beda dengan anak-anak umum lainnya. Permasalahan kemudian ketika orang tua menolak. Dia menolak, dia membantah, bahkan dia pergi ke sana ke sini, ke dukun sana dukun sini. Bahkan ada juga yang unik. Mereka pergi ke dokter sini, sampai akhirnya ada salah satu dokter menyatakan anak ibu normal. Oh, itu ini pegangnya. Nah, ya. Jadi gini lah ya istilahnya. Saya pikir pokoknya kalau ada anak itu sudah nggak sesuai, ya kita harus serius, ekstra serius lah untuk memperhatikan anak ini. Apapun itu caranya, seperti apapun caranya, dalam konteks masih pakai logika ya. Jangan sampai nanti kemana-mana di kedukun itu, saya pikir kasihan anaknya nanti.
ya kemana-mana akhirnya nggak sembuh. Nah, karena apa anak-anak kayak gini permasalahannya ada di sistem sarafnya juga, cerebral palsinya, otak kecil yang berkaitan dengan kondisi bicaranya, ya kondisi perilakunya. Nah, itulah yang harus kita perbaiki sebenarnya. Nah, jadi untuk para orang tua jangan khawatir, jangan takut, dan juga jangan saling menyalahkan. Nah, ini juga terjadi loh, Mas. Nah, Pecah rumah tangga gara-gara bapak nih katanya. Dari bapak, gara-gara ibu melahirkan ini. Oh, ribut. ya ini keluarga bapak ini ya. Keluarga ibu. Ini dari bapak ini penyebabnya ini ribut. Ya, saya pikir ketika mereka sudah mengetahui ini kendalanya, mari dong sama-sama kita bersatu, kakek, nenek, keluarga yang lain, adiknya, kakaknya, yuk kita bantu anak ini. Nah, wah, ini menarik sekali, Pak. Terima kasih banyak ya, sudah sama-sama. hadir di sini. Ya. Oke, benar sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Oh iya, saya mau menyerahkan ini tadi. Ada Bapak juga nulis buku ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Ini boleh cerita nggak, Pak? Sebelum kita closing benar, ini buku apa sih, Pak, sebenarnya? Ini buku di depan ada ya. Ini pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini dari munculnya ya, munculnya ini karena saya juga mengajar ini, ada mata kuliah ini. Ada mata kuliah khusus ini Nah, ya, sementara referensi itu sangat terbatas, maka saya berdua Pak Indra coba untuk menyusun ini hingga menjadi sebuah buku, dan ini bisa dimanfaatkan baik oleh para mahasiswa itu sendiri ya. Karena mahasiswa ini kan calon-calon guru nantinya kan. Nah, mereka juga harus paham dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jangan memahami anak normal aja, nanti akan ketemu ini. Nah, inilah kita tulis untuk bisa dibaca, katakanlah dipahami, kemudian dapat diimplementasi, termasuk cara-cara bagaimana mengatasi dan menangani anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Model-model jenisnya ada semua di sini. Nah, kalau Tribener, Pak, ini mau beli buku itu di mana, Pak? Ada jualnya? Ya, kami untuk sementara memproduksinya di Prodi. Oh, di Prodi. Memfokuskan dulu di Prodi Pihaut gitu. Jadi bisa ke Win ya, Pak ya? Atau bisa langsung mencari Bapak? Boleh. Itu benar yang penasaran, yang ingin beli buku ini, apalagi kalian mencurigai anak kalian ada berkebutuhan khusus ya, Pak ya? Atau memang sudah divonis oleh dokter kebutuhan khusus, kayaknya kalian harus punya buku ini deh. Siap. Minimal untuk menambah referensi kalian, jangan sampai salah mendidik anak ya, Pak. Iya, membantu ya. Membantu. Oke, benar, bersama saya Muhammad Ian Rinaldi dan narasumber saya Pak Ridwan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.